Kembali bersama saya Maido Pelfrina di bagian lain Kompas. Saudara, Dinas Kesehatan DKI Jakarta menambah lokasi vaksinasi bagi warga lansia. Ini dilakukan untuk mempercepat program vaksinasi tahap kedua untuk kelompok lansia. Penambahan lokasi vaksin dilakukan di tempat yang terdekat dengan domisili warga lansia. Sebelumnya, vaksinasi untuk kelompok lansia hanya bisa dilakukan di fasilitas kesehatan masyarakat. Program bernama vaksinasi dinamis ini digelar selama 30 hari. Dinas Kesehatan DKI ingin mempercepat program vaksinasi bagi lansia, lalu bagaimana kriteria tempatnya? Rekan kami Valentina Sitorus ada di lokasi vaksinasi bagi lansia. Valen, apa kriteria lokasi yang jadi tempat vaksinasi buat lansia ini? Iya, Maido dan juga saudara, sebenarnya tidak ada kriteria khusus bagaimana untuk pemilihan lokasi vaksinasi tambahan, terutama dalam program yang baru saja dicanangkan oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta yang bekerja sama juga dengan seluruh camat yang berada di wilayah administrasi Jakarta. Namun pemilihan dari Kecamatan Setiabudi, tepatnya di apartemen Taman Rusunawa di halaman Tower 10 ini, sebenarnya didasari dari pertimbangan bagaimana supaya memudahkan ketika nanti warga masyarakat datang ke lokasi. Yang pertama, kita melihat bahwa untuk warga yang berusia di atas 60 tahun pasti ini diantar oleh sanak keluarga atau juga saudara yang menggunakan fasilitas kendaraan roda 4 begitu, yang pertimbangan untuk memudahkan dalam kondisi parkir ini juga jadi yang utama. Kemudian juga di lokasi ini, di tempat saya melaporkan, juga halaman pada Tower 10 ini juga bisa dikatakan luas begitu, sehingga dalam proses vaksinasi ini dapat dikatakan supaya lancar, karena memang proses atau mekanisme ketika warga untuk datang ke lokasi ini tentu tidak langsung divaksin, namun juga ada proses yang namanya registrasi dan juga melalui proses screening, vaksinasi dan juga observasi apabila warga telah melakukan atau telah selesai melaksanakan vaksin begitu. Dan untuk keterangan lebih lengkap, kami tadi juga sempat mewawancarai Camat Setiabudi, dan berikut informasi selengkapnya dari Ibu Sri Yuliani untuk Anda. Lokasi ini memang kebetulan dari 10 kecamatan cuma kita yang di lokasi seperti ini. Tapi intinya sama saja, kami para camat menyiapkan sarana seperti ini supaya memberikan kemudahan bagi para lansia di dalam proses sebelum pelaksanaan vaksinasi itu sendiri. Sesuai data yang saya dapat dari Dukcapil, karena kita sifatnya drop down ya, kalau realnya lebih kecil karena ada beberapa non-sewa, ada juga yang mungkin sudah meninggal, tapi masih secara umum kita dari 8 kelurahan sekitar 11.000 lebih. Ya, tapi kalau realnya lebih kecil. Kecil itu dalam artian mungkin saja pada pendataan mungkin ini bicaranya bukan pendataan saja, yang mendaftar intinya. Yang mendaftar mungkin sudah sempat didaftarkan, tapi setelah itu hanya ini mereka mungkin keluar kota dan lain sebagainya. Dan Maido dan juga saudara, dari data yang kami dapatkan, data dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta, terutama dari Dinas Kesehatan atau Puskesmas wilayah Setiabudi ini, setidaknya ada 6.220 lansia yang terdaftar dari 8 kelurahan yang ditargetkan untuk bisa divaksinasi. Selain di lokasi ini, tentu juga divaksinasi di Pusat Kesehatan Masyarakat yang sebelumnya juga sudah direkomendasikan oleh pemerintah DKI Jakarta. Maido. Nah, untuk prosedur untuk bisa mendapatkan vaksin bagi lansia yang ada di lokasi tambahan ini, apakah ada yang berbeda, Valen? Yang berbeda tentu mengenai mekanisme pendaftarannya begitu, Medok. Memang ketika datang ke lokasi ini yang diutamakan adalah mereka atau warga lansia yang berdomisili di wilayah Kecamatan Setiabudi yang juga ada 8 kabupaten di bawahnya. Namun yang perlu diperhatikan adalah ketika datang mereka tentu juga harus memperhatikan mekanisme pendaftarannya, bukan semena-mena ketika mereka berdomisili atau memiliki KTP wilayah Jakarta Selatan di Kecamatan Setiabudi ini mereka langsung datang. Namun mereka juga harus memperhatikan bahwa ada mekanisme pendaftaran yang sudah harus dilakukan sebelumnya. Meski begitu, pendaftaran kali ini memang lebih dimudahkan karena memang mereka bisa mendaftarkan apabila tidak paham secara online, mereka bisa mendaftarkan lewat camat, lurah atau juga ketua RT RW yang kemudian dari RT dan RW ini atau dari pihak camat serta lurah ini langsung memberikan atau mengumpulkan data tersebut ke puskesmas terdekat atau dalam hal ini adalah Puskesmas Setiabudi agar
kemudian didata dan diatur bagaimana proses vaksinasinya berdasarkan waktu dan lokasi serta berdasarkan juga harinya kapan mereka dapat divaksinasi. Dan tadi juga kami mendapatkan keterangan lebih lengkap oleh Kepala Puskesmas Setiabudi, dan berikut adalah pernyataan dari Dr. Gafar Hartatianto. Itu harus terdaftar di dki.kemkes.go.id. Setelah itu nanti kami dari Puskesmas Kecamatan Setiabudi, kami akan menarik data lansia yang tinggal atau berdomisili di Setiabudi. Kemudian dari tim Puskesmas akan mengirimkan SMS pemberitahuan bahwa mereka sudah terdaftar, dan kami akan berikan link untuk registrasi mereka mendaftar di hari apa dan di sesi apa mereka ingin dilakukan vaksin. Setelah itu, setelah terdaftar, mereka nanti bisa datang di hari dan jam yang telah mereka tentukan sendiri. Dan sebagai informasi tambahan, Medop dan juga saudara, vaksinasi dinamis berdasarkan wilayah di Kecamatan Setiabudi ini merupakan hari pertama, dan juga program yang dilakukan di hari pertama terhadap proses vaksinasi yang akan dilaksanakan di 44 kecamatan di wilayah DKI Jakarta. Dan untuk perharinya ini setidaknya Dinas Kesehatan telah memberikan kuota sebanyak 150 hingga 200 dosis vaksin. Dan untuk di wilayah apartemen Tower 10 Taman Rasuna ini setidaknya sudah ada 160 warga lansia yang terdaftar, dan nanti mekanisme untuk proses vaksinasi tadi sudah dilaksanakan sejak pukul 8 hingga nanti pukul 3 sore. Medop. Jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus melaporkan langsung dari Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.